Kisah 1001 Malam mungkin sudah tak asing bagi kita mendengarnya, dan juga kisah Harun Ar-Rasyid yang tersohor dalam banyak kisah dan cerita. Bukan sembarang kisah dan legenda, tapi memang benar adanya. Dimulai dengan berakhirnya kekhalifahan dinasti Umayyah dan didirikannya bentuk kekhalifahan kedua, yaitu Kekhalifahan Bani Abbasiyah di kota Baghdad, kota di mana lahirnya banyak ulama-ulama terkenal seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan tempat berkumpulnya imam mazhab yang lainnya. Juga banyak lahir perawi-perawi hadis yang terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan lain-lain. Juga pusat berkembangnya ilmu pengetahuan, ilmu Islam di seluruh dunia. Dan berikutlah kisahnya, dimulai dari kota Baghdad. Kota Baghdad didirikan oleh khalifah pertama Bani Abbasiyah, yaitu Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 762 Masehi, dan pernah menyandang kota metropolis intelektual. Di masa kekhalifahan kelima, yaitu Harun Ar-Rasyid, didirikanlah sebuah perpustakaan yang bernama Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Harun Ar-Rasyid berkuasa tahun 786 sampai 809 Masehi atau 170 Hijriah sampai 193 Hijriah. Awal mula didirikannya Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian. Baitul Hikmah mencapai kegemilangannya di masa kepemimpinan Al-Ma'mun, putra dari Khalifah Harun Ar-Rasyid yang berkuasa tahun 813 sampai 833 Masehi. Yang sebelumnya, kekhalifahan Bani Abbasiyah dipimpin oleh Al-Amin, putra pertama dari Harun Ar-Rasyid yang memang berbeda ibu dengan Al-Ma'mun. Sesuai wasiat dari Khalifah Harun Ar-Rasyid bahwa kekhalifahan harus dilanjutkan oleh Al-Amin, lalu oleh Al-Ma'mun. Akan tetapi Al-Amin ingin anaknya yang menjadi pengganti, lalu Al-Ma'mun dan para pendukungnya tidak setuju. Lalu terjadilah perebutan kekuasaan kekhalifahan Bani Abbasiyah dan dimenangkan oleh Al-Ma'mun dan pasukannya. Dari segi ilmu, memang Al-Ma'mun lebih baik daripada Al-Amin, juga baik dari hafalan Quran, ilmu hadis, dan lain-lainnya. Karena itulah Baitul Hikmah sangat cepat perkembangannya di masa Al-Ma'mun. Baitul Hikmah di dunia ilmu yang bahkan menjadi banyak acuan untuk seluruh dunia, dan di antara lain ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh Baitul Hikmah meliputi ilmu di bidang matematika, astronomi, alkimia dan kimia, geologi, geografi, dan kartografi, dan bahkan ditegaskan oleh Hugh and Kennedy dalam The Byzantine and Early Islamic Near East, pernah menyandang sebagai kota metropolis intelektual di dunia. Dan begitulah Baitul Hikmah terus berkembang di bawah pengganti Al-Ma'mun, yaitu Al-Mutasim yang berkuasa pada 833 sampai 842 Masehi. Akan tetapi kepemimpinan pun terus berubah hingga berubah pula aturan-aturan yang baru yang banyak membatasi perkembangan ilmu-ilmu di Baitul Hikmah. Dan pada akhirnya, yang mungkin ini sudah menjadi takdir dari umat ini, harus menghadapi ujian yang berat, wafatnya pemimpin-pemimpin yang adil dan hak. Lalu, sama tragisnya dengan perpustakaan Alexandria, Baitul Hikmah mengalami kehancuran besar dalam penyerangan kota Baghdad oleh pasukan Hulagukan dari Imperium Besar bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi, yang membumi hanguskan Baitul Hikmah serta seluruh literatur di dalamnya, serta banyak naskah-naskah karya cendekiawan yang hilang. Kehancuran Baghdad dan Baitul Hikmah pun harus mengakhiri masa keemasan peradaban Islam pada saat itu. Dan begitulah masa keemasan Islam dengan ilmu yang menjadi dasar modernisasi sekarang telah mewariskan banyak ilmu berawal dari Baitul Hikmah. Dan begitu pula kemewahan kota Baghdad pada kala itu, begitu legendaris hingga dinobatkan kota 1001 malam. Kejayaan ini mungkin pula yang menggelapkan mata dunia untuk menguasainya. Betapa tidak,
Kota yang juga disebut kota bulat ini memiliki segala kemewahannya, dan dengan motif inilah mungkin yang mendasari bangsa Mongol untuk menduduki Baghdad. Walaupun bangsa Mongol harus dipukul mundur oleh kekuatan Mamluk dari Mesir dan menjadi awal berdirinya kekhalifahan di masa Bani Utsmaniyah atau Turki Ottoman. Berikut pemaparan dari saya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan bagi kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar orang lain pun dapatkan manfaat yang sama. Terima kasih.